Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Trans Institute. Kita masuk di part 71. Di awal video ini kita beralih ke markas besar Order of Truth di Greenland, di mana beberapa pengikutnya yang nama begitu tegang tengah menghadap pada The Great Voice. Lalu, di tengah rasa tegang itu, The Great Voice pun meminta salah satu dari mereka untuk berbicara tentang apa yang terjadi. Hingga dengan tubuhnya yang gemetaran, seorang dari mereka berkata, Temperance telah dikalahkan, Sir. Untungnya, nyawanya diampuni. Meski mereka harus membayar uang sekitar 1 triliun won. Sebagai gantinya, kami terpaksa harus menunda apostolik seremoni. Mendengar hal itu, setelah terdiam sebentar, The Great Voice menuturkan, jalannya telah diputuskan. Mereka tidak bisa lepas dari jeratan. Saat tiba waktunya bagi bintang-bintang untuk menemukan tempat mereka yang lebih layak. Pada akhirnya, mereka akan runtuh tanpa pernah mencapai kekuatan transenden. Itu adalah takdir dan masa depan yang telah ditentukan. Mereka hanya akan jadi gema kegelapan yang mengembara dalam kehampaan tak berujung. Kita akan membebaskan Berserk. Sementara itu, di kediaman Magic Science sendiri, anggota Dream Team tampaknya tengah berdebat dengan Medical Science tentang metode yang siapa paling cepat bisa membuat Kim Jun tersadar. Ya, mari kita tunggu saja. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain ini bagi Kim Jun Ova. Tolong percayakan pada kami sekali saja. Itu adalah obat mujara bagi kapten. Oh, siapa sangka dia masih pingsan meski telah mendapatkan perawatan Medical Arts School. Kemudian, bersamaan dengan Suyeon yang menyumbat hidung Kim Jun dengan uang 50.000 won, Kim Jun sendiri membuka matanya, yang tentu membuat mereka semua di ruangannya terkejut. Bahkan Suyeon dan Minyo langsung bersorak kegirangan. Kan? Lihat, sudah kubilang, dia akan lahir dengan ini. Tentu saja hal itu berkebalikan dengan apa yang dirasakan oleh studi Medical Science yang nampak sama sekali tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mustahil, padahal Medical Arts-ku tak menunjukkan efek apa-apa. Apa ini artinya? 50.000 won itu lebih baik daripada Medical Arts-ku. Melihat sikap murungnya, Kim Jun pun berkata, Anda tahu kalau itu mustahil kan? Aku percaya kalau efek dari Medical Arts Anda mulai terasa sekarang. Mendengar hal itu, si Medical Science yang merasa terharu pun membalas. Beneran nih? Kim Jun yang merasa jika Suyeon selalu memakan waktu yang tepat untuk melakukan hal seperti itu pun menimpali. Tentu saja, apa Anda sungguh percaya bahwa aku sadar karena mencium aroma uang? Logika macam apa itu, Cok? Iya, bagaimana dengan Sir Magic Science? Si Medical Science pun menjelaskan. Perawatannya berjalan lancar. Berkat inner core Demogade yang sempurna, semuanya berjalan lancar. Ini juga berkatmu. Kim Jun yang masih penasaran bertanya, lalu bagaimana dengan penyakitnya? Si Medical Science membalas, ya, aku bisa mengatakan kalau itu telah disembuhkan. Kim Jun menghela napasnya menimpali. Alhamdulillah, syukurlah kalau seperti itu. Kemudian, Suyeon mendekat menuturkan, Opa, Jimin Uni dan Master pergi sebentar dengan Master lainnya untuk melakukan sesuatu. Mereka sudah pergi sejak tadi, jadi sepertinya mereka akan kembali sebentar lagi. Mendengar hal itu, Kim Jun yang penasaran pun berpikir, setelah mengalami kondisi kritis, apa dia sudah memiliki energi yang cukup untuk keluar? Sir Medical Science memang luar biasa. Aku yakin, aku tidak sadar karena aroma uang. Mungkin. Lalu saat Kim Jun berpikir seperti itu, bersama dengan Sir Medical Science merasa begitu bangga, Suyeon di dekatnya berkata, ya, Opa, terima kasih karena telah menyelamatkan Mas. Namun, belum sempat Suyeon menyelesaikan kalimatnya, Kim Jun lebih dulu mencetak dahinya yang membuat Suyeon terjatuh dengan benjolan di dahinya. Aduh, kenapa kau menjitakku coba? Kim Jun pun membalas, aku tidak menyelamatkannya. Sir Medical Science lah yang menyelamatkannya. Kau juga membuatku malu. Aku hanya mencetakmu dengan pelan. Jangan lebay begitu dong. Suyeon menimpali. Lah, itu beneran sakit anjay.
Namun saat mereka berdua bertengkar seperti itu, Sir Medical Science yang kebingungan bertanya, maaf mengganggu, tapi apa maksudmu dengan Master? Apa hubunganmu dengan dirinya? Kim Jun pun menghentikan pertengkarannya menjelaskan, aku yakin Anda telah mengenal Nuna Seoyun sebagai cucu Sir Sword Saiyan. Di sebelahnya adalah Lee Hayon, muridnya Madam Soul Saiyan. Dan si bawel ini, Suyon, muridnya Sir Magic Saiyan. Lalu di sana, Lee Mingyul, muridnya Sir Dark Saiyan. Tentu saja, hal itu membuat Sir Medical Science terkejut. Apa? Di mana muridku? Kim Jun membalas, ya, jika Anda menanyakan hal itu padaku. Namun, belum sempat ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Sir Medical Science telah menatapnya tatapan yang begitu penuh harapan, hingga Kim Jun pun menegaskan, sudah kubilang sejak awal, aku tidak mau menjadi muridmu. Tentu saja, penolakan Kim Jun membuat Sir Medical Science merasa kesal hingga berteriak, kenapa? Aku akan mengajarimu semuanya. Ini bukan penawaran yang buruk. Kau harus percaya padaku. Kim Jun yang tetap teguh dengan pendiriannya berkata, aku tak mau loh. Sir Medical Science yang tak ingin menyerah dengannya melanjutkan, tidak, jangan seperti ini. Dan pikirkanlah ulang. Kau punya sesuatu untuk menjadi yang terkuat di dunia. Sungguh mengecewakan. Apa kau pikir mereka adalah temanku yang berharga? Tapi mereka mengambil seorang murid dan meninggalkanku sendirian. Sungguh menjengkelkan. Kenapa? Kenapa aku sendiri yang tidak punya murid? Kebahagiaan telah meninggalkanku. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Suyon dan Mingyul pun langsung berusaha membawanya keluar dari sana. Tolong tenanglah sir. Kamu pasti lelah, ya Opa. Jadi istirahatlah, oke? Kemudian, selepas kepergian mereka, Kim Jun yang sebenarnya bodoh amat dengannya langsung mengecek handphone miliknya. Ya, mari kita lihat depositku. Anjing! Ini dia. Mereka sungguh mengirim 1 triliun won. Bukankah 1 triliun won ini adalah jumlah uang tabungan Neanderthal yang punah sekitar 30.000 tahun yang lalu dan bertahan hingga sekarang dengan gaji tahunan sebesar 3,3 miliar won. Kausalitas transcendence hanya 100 miliar. Meski aku mengambil pelajaran pribadi dari Heaven's Equal Grid Seg, aku bisa menghadiri kelasnya selama 1 jam pelajaran. Tenang, mari kita tenangkan diri dulu. Tidak ada gunanya menerima pelajaran pribadi dari Heaven's Equal Grid Seg saat ini. Magic powerku saat ini nyaris tak bisa melakukan teknik pertama Heavenly Meteor Spear. Prioritasku saat ini adalah meningkatkan magic powerku sampai di level aku bisa melakukan bentuk pertama dengan benar. Tapi, memperhitungkan kausalitasnya, berinvestasi pada elixir saja juga tidak efisien. Pada akhirnya, hanya ini yang bisa aku lakukan. Mempelajari lecture instruktur Huatuo, Ultimate in Alchemy. The key to Amrita is immortality. Dimana setelah aku menyelesaikan leksurnya, aku akan mendapatkan skill alchemy. Ya, mari kita konsultasikan dulu pada Sir Mentor. Dengan begitu, Kim Jun pun mengirim pesan pada Cable Mentor. Namun baru saja Kim Jun mengirimkan pesannya, tiba-tiba saja Cable Mentor muncul di layar handphonenya dengan berteriak, "Apa itu woi?" Tentu saja kemunculan yang seperti itu membuat Kim Jun terkejut hingga ia pun terjatuh dari kasurnya. Akhirnya aku bisa mengejutkanmu lagi ya. Kim Jun yang merasa agak kesal pun membalas, bisakah kau muncul dengan normal? Dasar menyebalkan. Meskipun begitu, seperti niat awalnya, Kim Jun tetap berkonsultasi dengannya. Di mana setelah mendengar penjelasannya, Teachable Mentor pun bertanya, "Kau berencana untuk mempelajari alkimia dan membuat eliksirmu sendiri ya?" Kim Jun pun mengangguk membalas, "Benar, dan aku akan menyelesaikan itu secepatnya." Teachable Mentor menimpali, sepertinya secara pribadi aku tidak merekomendasikan ini. Tapi jika itu memang keinginanmu, ada jalannya. Ada sesuatu yang disebut premium lecture. Jika kau menggunakannya, kau bisa menyelesaikan itu dengan cepat. Kau kebingungan ya? Sini, pinjam handphonemu. Kau masih ingat Spartan Course yang kau terima terakhir kali kan? Ini mirip dengan itu. Jika kita menjumlahkan premium lecture instruktur Huatuo, kausalitas yang harus kau bayar itu sebesar 10 miliar per jam. Mendengar biayanya dengan datarnya, Kim Jun membalas,
Apa? Ternyata tidak terlalu banyak ya. Tentu saja reaksi Kim Jun yang seperti itu sontak membuat cebol mentor kebingungan. Saking bingungnya, cebol mentor pun berteriak keras di saat Kim Jun memintanya untuk mengembalikan handphonenya agar ia bisa langsung membayarnya. Aku belum selesai. Departemen produksi itu bukan hanya tentang pelajaran saja, tapi juga tentang praktek nyata. Ada banyak metode pelajaran yang harus diperlukan untuk praktek. Institut Hwatuo bilang ada satu material pembelajaran yang diperlukan untuk alkimia. Bagi standarmu, kostasnya itu sekitar 5 miliar won per unit. Bagaimana? Dengan santainya, Kim Jun mengupil sembari berkata. Tepat setelah mengatakan itu, Kim Jun membeli premium lecture-nya yang membuat setumpuk buku muncul menimpa cebol mentor. Aduh, anjing! Apa yang sebenarnya terjadi sih? Sesaat kemudian, Kim Jun pun mulai pelajaran premiumnya, di mana instruktur Hwatuo muncul di hadapannya menjelaskan. Sejak dahulu kala, manusia memiliki suatu impian sejak lama, yaitu immortality, alam para dewa yang diimpikan seluruh makhluk hidup. Muncul dua studi yang mengarungi dan menjelajah para dewa. Itu adalah alkimia dan ramuan. Kedua studi ini lahir untuk tujuan itu. Kau ingin pelajari meracik ramuan pil ya? Dengan sopan, Kim Jun membalas. Benar, saya ingin meracik eliksir saya sendiri. Institut Hwatuo menimpali. Eliksir ya? Sebenarnya, meracik pil bukanlah metode membuat eliksir. Sepertinya, kita harus mulai dari pelajaran dasar ramuan pil. Meramu mengacu pada proses mengubah inner essence organisme hidup saat ini menjadi pil eksternal. Pil eksternal adalah bla 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 bla. Beberapa jam kemudian, meskipun gendang telinganya hampir pecah karena mendengar semua penjelasannya, untungnya Kim Jun bisa bertahan hingga akhir pelajarannya. Ya, sungguh pemula yang hebat. Kau menangkap semuanya dengan cepat, tapi kita perlu mengulas kembali pelajaran kita. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Tepat setelah mengatakan itu, Institut Hwatuo pun menghilang dari sana. Bersamaan dengan munculnya window pemberitahuan kemajuan lecture-nya yang telah meningkat sebanyak 34,7%. Kemudian, Kim Jun yang begitu kelelahan pun membuka kotak pil buatannya sembari berkata, "Aduh, kepalaku. Bahkan bisa gitu ya, skill insight tingkat S, tak bisa menangkapnya. Jadi, ini ramuan pil eksternal dari inner core Demogade ya. Mari kita coba." Dengan niatan seperti itu, Kim Jun pun langsung menelan pilnya. Di mana seketika itu juga pil tersebut langsung bereaksi yang buatnya berpikir, wah, ini lebih hebat dari yang aku bayangkan. Bahkan 1/10 efeknya pun sudah layak dicoba. Tapi ini sepertinya 1/5-nya saja. Aku berhasil. Akhirnya aku bisa mengatakan sampai jumpa pada kotak sampah itu. Aku bahkan bisa mulai hidupku tanpa mengkhawatirkan uang. Sebagai hadiah, aku bisa meminta Nona Jung Jimin untuk membuat magic equipment untuk menyelesaikan misi harian Atlas. Awalnya aku berencana untuk meminta jumlah uang yang wajar, tapi sekarang aku punya banyak uang kan? Apa bangunan Dream Team ini terlalu kecil? Aku bisa membeli tanah sekitar dan buat markas besar Dream Team. Di saat Kim Jun begitu kegirangan akan hal itu, cebol mentor yang tadi tertidur di tengah pelajarannya, Ki terbangun bertanya, pembelajarannya sudah berakhir ya? Kim Jun meliriknya berkata, benar, tadi sangat menyenangkan. Cebol mentor membalas, sepertinya kau sungguh menikmatinya ya? Kim Jun pun tersenyum lebar menimpali. Tentu saja. Berkatnya, aku tak perlu khawatir eliksir lagi. Namun, di saat Kim Jun tertawa terbahak-bahak begitu, cebol mentor tak sengaja melihat tombak miliknya yang bersandar di sudut kamarnya. Sepertinya ini sudah saatnya. Kim Jun yang tak mengerti maksudnya membalas, apa maksudmu? Apa maksudmu sudah saatnya aku memeriahkan diri? Sembari menunjukkan keadaan tombaknya yang sudah rusak parah. Cebol mentor menimpali. Ini, apa kau bisa melihatnya? Seketika itu juga, Kim Jun pun menghentikan tawanya, di mana ia mengambil tombaknya sembari berkata, maksudmu gempanku saat... retaknya menyeluruh.
Kenapa ini terjadi? Hitchable Mentor menjelaskan. Apa kau menggunakan Heavenly Meteor Spear akhir ini? Apa kau tahu bahwa item yang dijual di Transcendent Shop kami itu dibuat oleh penerus Transcendent Raptors? Kau mungkin berpikir bahwa item itu diciptakan oleh Transcendent, tapi faktanya item yang diciptakan oleh kandidat penerus tidak sama dengan item yang diciptakan oleh Transcendent langsung. Tepatnya, ini adalah hal yang dilakukan oleh para mahasiswa baru yang berada di batas Transcendent untuk tugas kelulusan mereka. Tentu saja levelnya di bawah Transcendent dan masih terbilang hebat. Jadi, item mereka tetap luar biasa, tapi itu berbeda dari yang diciptakan oleh para Transcendent. Maksudku, equipment yang berada di Transcendent Shop tak bisa mengatasi Transcendent Teknik. Tujuannya tidak sejauh itu, tapi mungkin ini juga karena efek kekuatan Heavenly Meteor Spear yang diciptakan langsung secara pribadi oleh Tuan Heavenly Equa Greatsec. Jadi efeknya sangat luar biasa. Jadi jika kau ingin melanjutkan memakai teknik tersebut, kau harus mengganti equipmentmu. Umumnya ada tempat di mana kita bisa meminta pembuatan pada Transcendent Raptors. Untuk Longinus Spear yang kau gunakan, tunggu sebentar ya. Video ini pun diakhiri dengan Kim Jun yang mulai mengerti arah tujuannya pun hanya bisa terdiam diri di sana dengan wajah bengongnya. Lah,